Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izinnya Pak Rais untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa semester 5 tahun akademik 2020-2021. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka walaupun melalui daring secara online melalui akun Zoom. Sebelum kita masuk nanti ke arah sesi diskusi santai dengan pemateri Bapak Rais SPD Mkom selaku Kaprodi Teknik Komputer, marilah kita buka acara diskusi santai hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi, ingin saya sampaikan bahwa sampailah pada saatnya mahasiswa angkatan kalian untuk berkecimpung sesaat lagi akan berkecimpung mengenai tentang tugas akhir. Jadi harapan besar kami Prodi adalah mempersiapkan kalian untuk lulus dengan tepat waktu. Maka dari itu simpan mindset kalian dari sekarang tahun 2021 kami harus lulus keluar dari Prodi D3 Teknik Komputer dengan lulusan terbaik. Jadi mulai dari sekarang, bagi kalian-kalian yang merasa masih bersantai ria untuk belajar dan sebagainya, mohon dari sekarang punya mindset bahwa kalian tahun 2021 harus sudah selesai dari Prodi Teknik Komputer. Sebelum kita masuk ada beberapa peraturan yang saya sampaikan tata tertib di diskusi santai hari ini. Mohon untuk semua peserta mikrofonnya untuk di silent terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kamera videonya mohon untuk dinyalakan agar kami dari Prodi bisa melihat perwakilan-perwakilan kelas yang sudah bisa bergabung dengan kami. Mohon bantuannya untuk semua peserta diskusi santai hari ini untuk bisa menyalakan videonya agar kami bisa melihat rekan-rekan teman. Mohon untuk teman-teman yang lainnya yang masih belum menyalakan videonya untuk dinyalakan terlebih dahulu. Ya. Kalau bisa ya akun Zoom-nya monggo dikasih nama sesuai dengan namanya sendiri. Jangan masih merek HP, masih tertera ya. Oke, untuk akun Zoom-nya mohon untuk dinamai sesuai dengan namanya masing-masing. Kemudian monggo untuk disiapkan alat tulisnya. Monggo untuk disiapkan alat tulisnya. Kemudian persiapkan pertanyaan terbaik kalian mengenai segala bentuk teknis dari awal persiapan TA sampai dengan ujian TA. Jadi persiapkan pertanyaan apapun yang berkaitan dengan persiapan sampai dengan pelaksanaan TA sampai sidang TA. Monggo untuk teman-teman sudah menyiapkan beberapa hal pertanyaan. Pertanyaan yang akan kami bacakan itu adalah di kolom komentar. Jadi kalian sudah menyiapkan pertanyaan, nanti akan saya bacakan di kolom komentar, di kolom chatnya. Oke. Segala bentuk aturan prodi yang kebijakan prodi yang sudah disampaikan dan sudah dibuat itu semata-mata hanya untuk kalian menghasilkan lulusan-lulusan terbaik dari prodi teknik komputer. Jadi tidak ada alasan apapun prodi itu pengen mempersulit ataupun seperti itu. Tapi semata-mata adalah semuanya untuk kebaikan mahasiswa alumni nanti kelaknya menjadi alumni prodi D3 Teknik Komputer. Oke. Untuk pemateri, Bapak Rais sudah siap untuk materi PowerPoint-nya. Ya.
Sudah siap Bapak? Sinyalnya agak Susah. Sinyalnya agak susah ini, Mas. Oke, nih. Ini Nanti kok saya host disable. Saya nggak bisa nih. Saya nggak bisa sharing. Nggak bisa screen nih, kenapa nih? Host disable nih. Iya, sebentar. Nggak bisa share. Itu belum bisa. Sebentar, Pak. Host disable, partisipan, screen sharing. Lagi. Nah, belum bisa nih. Mas Ibul, 2 dong, masa 1. Gitu. Mana Mas? Iya Pak, sebentar lagi dicek Pak. Tuh sinyalnya susah. Sinyalnya susah. Masih belum bisa Pak Rais? Belum. Host disable. Belum bisa. Belum bisa, Mas. Maaf, saya gelap ya, soalnya di dalam sinyalnya susah. Sama, Pak. Iya, bisa di luar ini. Ya. Sudah bisa belum, Pak? Oh, udah. Oke, sip. Oke. Ya, kurang lebih 30 menit saya akan menyampaikan, teman-teman. Iya. Saya izin. Oke. Ya. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar ya? Waalaikumsalam. Ya. Sinyalnya lambat ini, kayaknya nyangkut ini. Ya, baik. Yang saya hormati, nyangkut sinyalnya. Ya, yang saya hormati seluruh dosen, ya, staf serta seluruh mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka walaupun dengan media daring ya. Ini bagi saya hal sangat penting. Tadi siang saya sudah menyampaikan ini giliran untuk yang reguler malam. Mungkin agak cepat saja ini. Jadi ini kita akan sosialisasi tentang ujian proposal tugas akhir ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa tugas akhir ini merupakan karya ilmiah yang memang wajib disusun oleh mahasiswa. Sebenarnya bukan masalah ke situnya. Kalau teman-teman bertanya, Pak, kenapa sih tugas akhir perlu ada? Kenapa nggak kayak SMK UAN itu dihilangkan? Nggak bisa. Karena bahwa tugas akhir tersebut sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar ahli madya ya, ahli madya teknik ya. Jadi kalau dihilangkan tugas akhir itu nggak bisa. Skripsi, tugas akhir, kemudian disertasi ya, kemudian karya proyek akhir itu nggak bisa dihilangkan karena itu merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sebuah gelar ya. Nah, yang selanjutnya adalah ini perlu teman-teman ketahui bahwa di kita ada kompetensinya, ada multimedia sebagai penunjang ya. Ini multimedia sebagai penunjang, kemudian sama jaringan, yang ini adalah software ya, yang ini adalah hardware. Jadi dari tahun 2017-18 sampai dengan 2019-2020 ini peningkatan tugas akhir ke arah kompetensi. Ya. Sebelumnya ini soalnya hilang, Mas. Hilang. Enggak. Ya. Sinyalnya agak susah ini soalnya. Coba nih, tuh. Oke. Nanti saya share ke teman-teman juga ini, nanti saya share nanti akan saya share ininya PowerPoint-nya ya. Ya, Pak. Nah, ini
perlu teman-teman ketahui ini peningkatannya. Jadi dari 2017 lewat 18 ini kita meningkat ke arah kompetensi ya. Di multimedia 10%, software 30%, di 2018 sudah menurun ya. Yang ini hardware 60% dia meningkat ya. Di 2019 ini multimedia di 0%, software 6%, hardware 94%. Jadi kita sekarang ke arah kompetensi kita, yaitu ke IoT, ke hardware itu kan. Bukan berarti bahwa teman-teman tidak boleh mengambil software, boleh saja. Teman-teman ketika TA-nya akan ngambil misalnya website juga boleh, nggak masalah. Misal, tapi jangan website yang misalnya siakat, kemudian website profil sekolah itu nggak boleh ya. Yang boleh itu misalnya gini, teman-teman membuat sistem pakar untuk mendeteksi COVID misalnya, diagnosa COVID ya. Kemudian membuat sistem pendukung keputusan misalnya. Sistem pendukung keputusan misalnya pencarian misalnya tempat bekerja, lowongan kerja misalnya. Jadi yang boleh yang seperti itu. Kalau ke arah yang umum kayak aplikasi bukan aplikasi ya. Kayak ke sekolah profil itu web itu nggak boleh. Atau mungkin Android boleh, teman-teman buat Android boleh, misalnya sistem misalnya tambal ban ya, online, bukan tambal bannya online, bukan, tapi kayak Gojek misalnya, ketika orang banyak bocor dia tinggal buka aplikasi itu, minta bantuan, otomatis tambal ban yang terdekat dia akan datang seperti itu gitu kan. Itu boleh-boleh saja. Jadi tidak harus terfokus kepada hardware. Sebenarnya software pun Anda boleh, Android boleh, kemudian website juga boleh, silakan, desktop pun boleh, tetapi memang ke arah yang memang bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Kan? Karena kalau udah website profil perusahaan udah banyak sekarang, udah pada punya. Ya. Oke. Nah ini jadi perlu ini adalah historinya bahwa TA di kita sudah ke arah kompetensi ya. Yang selanjutnya adalah proposal tugas akhir. Ini teman-teman biar teman-teman paham. Pada dasarnya bahwa isi laporan proposal itu yang pertama itu ada cover, halaman pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Ini merupakan cover paling depan ya. Ini merupakan cover paling depan ya. Ya ini merupakan cover paling depan nih. Ini aja. Ini cover paling depan ya, yang paling depan. Ini merupakan nah ini biar ini. Ini merupakan cover paling depan ya. Kemudian setelah itu ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan manfaat. Ini di proposal. Latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan manfaat ini merupakan bab 1 kalau di laporan bab 1 ya. Kalau di laporan bab 1. Kemudian ada tinjauan pustaka, landasan teori, atau mungkin di situ namanya teori terkait, itu sama saja, nggak ada bedanya. Tinjauan pustaka, landasan teori terkait itu sama saja. Ada landasan teori juga. Ini kalau di laporan ini namanya bab 2 ya. Kemudian ada metodologi penelitian ya. Nanti di sini pakainya apa metode penelitiannya, tahapan-tahapannya apa? Misalnya ada analisis, kemudian ada planning, kemudian ada misalnya perancangan ya, ada implementasi ya. Yang terakhir adalah jadwal penelitian dan daftar pustaka. Jadi ini yang ada di proposal tugas akhir ya. Kalau misalnya teman-teman sudah ngupload itu ya nggak masalah, tapi nanti ketika bimbingan tugas proposal kepada pembimbing 1 nanti wajib isinya ini ya, seperti ini. Jadi ini isinya ini kalau nanti dikonversikan ke dalam sebuah laporan itu bab 1, ini bab 2, ini bab 3. Jadi kalau teman-teman nanti proposalnya sudah ACC oleh pembimbing 1, otomatis bab 1, 2, 3-nya pun sudah ACC. Itu enaknya seperti itu ya. Nah, tinggal nanti mungkin ada sedikit perbedaan ketika di proposal itu latar belakang sampai tujuan manfaat, tapi kalau di bab 1 nanti ada tambahnya lagi setelah manfaat ada yang namanya sistematika penulisan. Adanya itu saja. Jadi ini sebuah isi proposal yang wajib ada. Oke, selanjutnya adalah TA ya ini. Ini teman-teman perlu memahami ya. Artinya TA tahun 2020 ke belakang dengan sekarang 2020 tahun ke depan 2020 ke depan ya. Ada perbedaan. Kedengaran nggak? Kedengaran ya, Mas?
Masih bisa diikuti ya? Masih. Masih bisa, Pak. Masih, Pak. Oke. Cepat, Pak. Jadi ini biar tahu perbedaannya apa. Ini karena ini mungkin perdana buat teman-teman ya. Gini, tahun lalu kita hanya mahasiswa ngupload lewat website proposal, habis itu saya share lewat website itu ke reviewer, kemudian sama reviewer akan direview proposal TA-nya, sehingga nanti oleh reviewer itu di ACC apa ditolak, apa direvisi gitu kan. Ketika nanti sudah di ACC atau misalnya di ACC, maka kita prodi akan ngupload pembimbing. Jadi pembimbing 1, pembimbing 2 akan kita uploadkan lewat website. Kemudian setelah dapat pembimbing 1, pembimbing 2, Anda bimbingan TA ya. Bimbingan TA-nya yang mana untuk pembimbing 1 itu bimbingan proposal bab 1, bab 2, bab 3. Pembimbing 2-nya nanti bimbingannya adalah bab 4, bab 5, bab 4, kemudian produk, bab 5, bab 6 ya. Jadi kita berikan tugas yang berbeda ke tiap-tiap pembimbing. Saya khawatir kalau misalnya kita gabungkan, katakanlah proposal masuk ke pembimbing 1 juga masuk ke pembimbing 2, nanti di situ tidak klop ya, artinya pembimbing 1 mintanya ini, pembimbing 2 mintanya ini, nanti kita nggak selesai gitu. Makanya udahlah kita sepakati, kita bagi saja pembimbing 1 bimbingnya bab proposal sampai dengan bab 3, pembimbing 2 bimbingnya bab 4 sampai dengan project sampai dengan bab 5 kesimpulan ya. Nanti kalau sudah adalah selesai dapat ACC ujian TA. Jadi ujian TA syaratnya harus sudah dapat ACC. ACC dari pembimbing 2 dan pembimbing 1 ya. Dan ini di sini nanti ada standarnya teman-teman ya. Ada standar bimbingan. Maaf, standar bimbingan itu adalah 8 kali ke pembimbing 1, 8 kali ke pembimbing 2. Lupa, saya 3 kali aja bimbingan di ACC, tetapi syarat ya Mas ya, syarat yang akreditasi ya, syarat akreditasi penjamin mutu dari penjamin mutu bahwa minimal bimbingan itu 8 kali. Pokoknya kalau kalian 3 kali udah di ACC, ya maju buat apa, maju diskusi ya, ketemu dosen mungkin bercanda, nanti di situ ditulis bimbingannya apa, mungkin sharing atau apa kayak gitu. Jadi walaupun sudah di ACC tapi belum mencapai 8 kali bimbingan, ya terus saja bimbingan. Atau mungkin di 3 kali bimbingan misalnya, oke 3 kali bimbingan selesai. Tapi yang ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 kamu buat aja, dibuat langsung dirapel lah, nggak apa-apa. Karena syarat di buku di bimbingan itu minimal 8 ya, minimal 8. Jadi saya bukan mengajarkan nggak baik ya. Kalau di 4 kali bimbingan ACC ya 4-nya berarti harus kalian tulis, tetap dirapel nggak apa-apa. Karena itu syarat wajib harus ada minimal 8. Nah, dengan tahun sekarang itu ada perbedaan. Perbedaannya di apa? Perbedaannya di sini. Yang dulu direview ya oleh reviewer, sekarang adalah dilakukan ujian proposal oleh reviewer. Nanti ada 3 penguji nanti yang akan melakukan ujian di proposal ini ya. Kira-kira apa sih perbedaannya, Pak? Loh, kenapa nggak kayak dulu saja? Nah, sebenarnya kita mengantisipasi saja. Kalau dulu oleh reviewer, otomatis ketika judulnya tidak sesuai ditolak. Dikembalikan ke mahasiswa, nanti otomatis di status webnya Anda ditolak. Anda sudah mengajukan kembali. Atau direvisi, dikembalikan ke mahasiswa, nanti kalian harus memperbaiki lagi. Nah, dengan ujian proposal ini, model ini, ketika kalian mengajukan judul, kemudian kita ujiankan ya, di depan penguji, ya, secara tidak langsung ketika ada judul yang tidak sesuai isi itu akan diberi arahan oleh penguji. Ya, Mas, kamu harusnya judulnya ini. Mas, latar belakangmu salah, diperbaikin. Mas, ini harusnya ke sini arahnya. Sehingga dari ujian itu, ujian proposal itu, otomatis proposalmu sudah jadi, sudah di ACC. Bisa jadi kamu ujian itu langsung di ACC, proposalnya langsung jadi ya. Pik, ini judulnya udah oke. Bisa jadi, Mas judulmu tambahkan ini. Mas judulmu ganti ini. Jadi saat itu juga Anda akan disuruh untuk merubahnya atau menggantinya sehingga nanti akhirnya Anda itu ACC seperti itu. Kalau dulu kan direview oleh reviewer, ditolak dikembalikan. Anda suruh ngetik ulang, Anda suruh ngedit ulang. Nah, kalau ini di saat itu juga Anda
diberikan solusinya ini ketika ditolak. Mas, ini judulmu salah, kamu ganti ini saja, kayak gitu. Jadi ini kenapa kita ada ujian proposal? Yang pertama biar kalian memang tidak bingung nanti ketika memang tidak TA-nya tidak bisa, judulnya salah, nanti akan dibenarkan, dikasih jalan ya, diberi jalan oleh penguji. Kemudian ketika bingung arahnya kemana, nanti produk yang akan dibuat ke arah mana, penguji akan mengarahkan. Jadi jangan khawatir bahwa kalian itu takut dengan ujian ini, enggak. Karena ujian ini, proposal ini enggak akan ada nilainya, enggak ada nilainya, tidak ada korelasi dengan nilai, enggak ada ya. Jadi mohon maaf, kalian tidak usah fobia, tidak usah takut ketemu penguji, enggak usah, karena di sini penguji hanya akan membenarkan proposal Anda, merevisi proposal Anda, membenarkan proposal Anda, memberikan arahan proposal Anda untuk jauh lebih biar memang sesuai seperti itu ya. Jadi nggak usah takut diuji karena tidak ada nilai di ujian proposal ini. Tapi tahun depan kita nggak tahu, mungkin ada, tapi tahun ini kita nggak. Jadi nggak usah takut gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah ini yang harus nanti ada di presentasi ya teman-teman. Di teman-teman ketika nanti presentasi ini wajib ada. Yang pertama ada latar belakang. Nanti latar belakang poin-poinnya aja yang menjadi masalahnya itu apa. Misalnya ada 5 atau ada 4 ya. Masalah utama yang mendasari kenapa harus dilakukan penelitian. Nanti ada di latar belakang. Ini slide pertama. Nah, slide kedua ada rumusan masalah. Apa rumusan masalahnya? Saya kira teman-teman sudah diajarkan di Medlit ya, metodologi riset. Bagaimana cara membuat rumusan masalah ya. Yang ketiga adalah tool hardware software yang digunakan. Ini harus dituliskan nanti. Nah, walaupun di proposal memang adanya di batasan masalah, di sini disampaikan softwarenya apa saja yang nanti digunakan, hardwarenya apa saja, toolnya apa saja. Nah, fungsi kenapa harus dituliskan? Barangkali, mohon maaf, kata Anda disampaikan, sensornya pakai sensor DHT11. Nanti penguji bisa mengarahkan, Mas, DHT11 itu jelek, yang bagus pakai DHT22 misalnya. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika teman menyampaikan semuanya, termasuk software, hardware, dan tool, itu nanti dari penguji akan memberikan solusi yang terbaik, yang mudah dipahami seperti itu. Ya. Dan kita juga tahu bahwa alatmu itu pakainya apa saja, komponennya. Jadi tahu, barangkali ada yang kurang, nanti kita kasih saran. Gitu kan. Kemudian konsep TA harus jelas. Mungkin konsep TA ini di proposal nggak harus ada, tetapi di PowerPoint harus ada. Biar kita sebagai penguji tahu arahnya TA kamu itu kemana. Ya. Misalnya konsep TA harus jelasnya, Anda bisa buatkan dengan flowchart misalnya ya, inputannya apa, prosesnya apa, outputnya apa misalnya. Misalnya kayak gini, contoh, boleh pakai flowchart, nanti dikasih penjelasan, di bawahnya pakai diketik aja, misalnya bahwa penelitian ini akan menghasilkan sebuah alat penyiraman tanaman bawang misalnya, dengan indikator inputannya adalah tanah ya. Ketika pH tanah angka segini, maka si mikrokontroller akan bekerja, memberikan perintah kepada mesin aktuator untuk menghidupkan ya dinamonya untuk menyemburkan air misalnya, gitu kan? Itu kan jelas kan? Oh, berarti kamu itu membuat sebuah alat, konsepnya adalah ini yang nanti digunakan untuk membantu misalnya para petani di sawah, gitu kan? Kan seperti itu. Ya, kita harus tahu sebagai penguji gimana konsepnya dari alat yang kamu buat itu. Ya. Kemudian bagaimana penerapan implementasinya? Nanti bagaimana penerapannya? Harus dijelaskan juga. Alat ini nanti akan diterapkan misalnya di sawah, di misalnya tanaman bawang, ya. Jangan nanti modelnya akan ditanam di mana, dipasang di mana, seperti itu misalnya, gitu kan? Jadi implementasi penerapannya itu kita harus jelas juga. Kita harus tahu bagaimana cara penerapannya. Misalnya kalian membuat monitoring ketinggian air, ya disampaikan. Nanti penerapannya akan ditempatkan di waduk, di ini misalnya dengan kedalaman apa dan sebagainya, kan seperti itu ya. Ini harus jelas. Job list anggota harus jelas. Nah, di PowerPoint ini harus dijelaskan. Ketika anggotanya 3 ya harus jelas. Anggota 1 ngapain, anggota 2 ngapain, anggota 3 ngapain. Ketika anggotanya 2
ya. Ketika anggotanya 2, anggota 1 ngapain, ketika anggota 2 ngapain. Ketika anggotanya 1, nggak usah dijelasin, nggak apa-apa. Jadi ini berlaku hanya untuk anggota ketika anggotanya 2 atau 3. Misalnya nih, anggotanya ABC ya, membuat alatnya misalnya sistem penyiraman bawang otomatis berbasis Android. Nanti dijelaskan di situ, anggota A mendesain interface, kemudian membuat interface misalnya ngoding misalnya Android. Oke, itu misalnya ya A. Yang B misalnya membuat alat misalnya kan, merakit alat ya misalnya. Itu ya. Yang ketiga nanti ngoding misalnya Arduino, ngoding misalnya apa, kemudian mengkoneksikan dari alat ke Android misalnya. Itu kan jelas pekerjaan dari tiap itu jelas itu kan. Jangan sampai nanti ketika di ujian ditanya, Mas kamu buatnya apa? Ini nggak tahu, ini nggak tahu. Saya hanya buat laporan, nggak termasuk itu buat laporan itu. Jadi ini kita menghindari itu. Sehingga nanti ketika teman-teman nanti diuji saat ujian tugas, jadi ada ujian tugas akhir nanti di akhir ya. Itu penguji hanya akan bertanya kepada anggota A apa yang dia kerjakan. Ketika anggota A mengerjakannya software, ya akan bertanya tentang software. Ketika anggota B mengerjakannya hardware, ya akan bertanya tentang hardware. Seperti itu ya. Jadi kenapa job list harus jelas biar kita juga tahu apa yang dikerjakan oleh masing-masing anggota. Jangan sampai tidak ada anggota yang tidak bekerja. Dan nanti di sini bisa jelas bahwa kan tadi saya bilang saya itu minimal maksimal 3 orang ya. Ketika kalian mengajukan judul di depan penguji, penguji bilang, Mas, judul kamu itu hanya cocoknya untuk 2 orang, nggak boleh 3 orang. Nah, sehingga nanti penguji itu akan mungkin menambahkan konten dari proposal Anda. Mas, tolong tambahkan ini untuk biar sesuai dengan 3 orang gitu kan. Atau misalnya Anda buat website, Anda mengajukan 2 orang. Padahal kan website itu cuma 1 orang. Ketika diujiankan, Mas ini nggak boleh 2 orang sama 1 orang. Nggak mungkin kan kita tolak, nggak mungkin kita tolak. Kamu suruh keluar 1 kan nggak mungkin. Maka nanti penguji akan mengarahkan, biar bisa 2 orang, maka nanti websitenya ditambahkan ini. Nah, itulah fungsi ujian seperti itu nanti ya. Yang selanjutnya adalah tata cara ujian nih teman-teman ya, tata cara ujian. Ujian proposal TA dilaksanakan menggunakan Zoom. Nanti prodi yang akan memfasilitasi ya. Ini pun kita prodi memang berlangganan membayar ini ya, makanya bisa sampai 100 orang lebih bisa bergabung ya. Kita bayar, kita sendiri bayar. Yang bayar bukan institusi tapi prodi yang bayar ya. Kemudian jadwal ujian akan di-share ke mahasiswa paling lambat 2 hari sebelum ujian dimulai. Kemungkinan nanti bulan ini akan kita share. Jadi bulan November ini jadwal akan kita share kepada mahasiswa nanti. Kemudian pelaksanaan ujiannya nanti kurang lebih sekitar Desember. Sehingga nanti Januari kalian bisa mulai bimbingan. Link ujian akan di-share ke mahasiswa paling lambat sehari sebelum ujian dimulai. Kan seperti itu linknya. Ya, bisa jadi nanti pas nge-share jadwal, linknya sudah jadi, kan seperti itu. Ya. Kemudian menggunakan jas alma mater ya. Ketika ujian nanti teman-teman pakainya jas alma mater ya. Hem putih, celana hitam, kemudian pakai dasi, pakai alma mater ya. Sepatu saya kira nggak kelihatan lah, wong kita pakainya daring ya. Monggo terserah mau pakai sepatu apa nggak boleh, yang penting ketika Anda jangan sampai kelihatan kakinya nggak pakai sepatu gitu kan. Kemudian nanti mahasiswa wajib login atau bergabung dengan Zoom 15 menit sebelum ujian dimulai. Ketika teman-teman nanti misalnya ujiannya jam 10, otomatis jam 10 kurang itu harus sudah login ya. Nah, tadi di mahasiswa yang bertanya di reguler pagi, Pak, boleh ujiannya perwakilan? Enggak boleh perwakilan. Semua kelompok harus hadir. Jadi semua anggota harus wajib hadir. Nah, terus boleh 1 kamera? Ya, kita kan lagi social distancing kan nggak boleh gitu kan. Menyarankan 1 mahasiswa 1 login, 1 kamera gitu kan. Ya boleh gantian misalnya jam 10 temennya ini nanti jam 10 lebih misalnya gantian ya boleh pinjam punya temennya yang sudah login boleh, nggak apa-apa. Nggak masalah.
kita nggak apa-apa. Jangan dipaksakan nggak punya HP, nggak punya kamera, dadak beli kamera dulu, beli HP dulu, nggak usah seperti itu gitu kan. Nanti pinjam. Yang penting kita mewajibkan semuanya harus hadir tiga-tiganya. Karena bisa jadi nanti tiga-tiganya akan ditanya sejauh mana pemahaman terkait masa TA yang akan dibuat itu. Jadi wajib hadir tiga-tiganya. Kemudian apalagi? Apabila dalam waktu yang ditentukan mahasiswa tersebut tidak melaksanakan ujian, misalnya mahasiswa udah dijadwalkan hari Senin jam 10 lebih 5. Dia tidak konfirmasi, tidak koneksi ya, tidak gabung, otomatis kita anggap TA-nya ditolak. Ya, judulnya ditolak. Silakan mengajukan ulang. Ya, silakan mengajukan ulang. Jadi kalau waktu yang ditentukan dengan jadwal itu nggak hadir, maka kita anggap judulnya ditolak. Kita nggak terima. Dan silakan mengajukan ulang. Nah, jadi jangan fobia, jangan takut akan ujian proposal, karena ini kita hanya akan mengarahkan ke kalian, ya, ingin tahu sejauh konsepnya seperti apa, ya, ingin tahu alatnya seperti apa, itu makanya kita ajarkan ujian tugas akhir. Saya kira ini akan lebih cepat nantinya. Kemudian jumlah penguji dalam ujian proposal sebanyak 3 orang, ya, 3 orang nanti. Semuanya penguji dari dosen tetap, dari yang jabatannya asisten ahli ya, dan lektor ya, seperti itu. Kalau nanti ujian TA aslinya pas ujian akhirnya nanti pengujinya pun 3, tetapi pembimbing 2 itu nanti ikut sebagai pendamping ya, sebagai anggota 2 nanti. Tapi nanti ketika ujian TA, ujian dilaksanakan kurang lebih 30 sampai 60 menit. Jadi ini yang akan nanti 30 menit atau 60 ya. Bisa jadi kalau misalnya mahasiswanya pinter-pinter, ketika menjelaskannya jelas, konsepnya jelas ya, TA-nya bagus, bisa jadi 20 menit selesai. Udah Mas, kamu udah bagus lah, udah cukup itu oke. Selesai bisa, nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa menjelaskan, judulnya nggak jelas, arahnya nggak jelas kemana, kita malah penguji pusing. Kita harus memberikan arahan kemana, harus memberikan judulnya seperti apa, itu udah pusing malah kita. Kita senangnya yang udah matang, udah pinter, judulnya jelas, alatnya jelas, oke, udah Mas, sudah oke, ACC selesai. Nah, mungkin 20 menit ya, atau 15 menit selesai seperti itu. Gitu kan? Oke. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi bahwa teman-teman harus tetap semangat. Ini nanti gini, ketika nanti teman-teman ujian, misalnya nanti ujian proposal selesai ya, di ACC. Ketika ujian proposal di ACC tidak ada perubahan judul, ya, maka langsung saja nanti kalian buat proposal yang sesungguhnya, ya. Artinya sesuai dengan tadi yang saya kasih contoh tuh, buat proposal yang sesungguhnya, langsung nanti Anda bimbingan ke pembimbing 1. Jadi pembimbing 1, pembimbing 2 itu akan diplotkan setelah Anda ACC ujian. Misalnya nih, Desember minggu pertama, minggu kedua selesai semuanya ujian, ya. Nanti minggu ketiga saya plotkan pengumuman. Halo. Umumkan semuanya. Ada yang bimbing siapa? Nanti Januari Anda bisa melakukan bimbingan. Tetapi ketika nanti misalnya saat Anda ujian tugas akhir, proposal ya, ada revisi judul ya, revisi judul atau latar belakang, maka nanti otomatis di websitenya akan kita buat tulis revisi, sehingga nanti revisi judulnya apa, teman-teman memperbaiki judul yang sudah diupload ke website. Kan nanti akan kita kembalikan ke mahasiswa lewat website. Nanti mahasiswa tinggal login lagi, buka websitenya, tinggal edit saja nanti judulnya, disimpan kembali. Seperti itu ya. Nanti habis itu baru nanti Anda membuat proposal. Jadi tetap ketika proposal sudah ACC pun, kalian harus membimbingan proposal juga kepada dosen pembimbing 1 nanti. Ya, proposal selesai ACC, misalnya ya, nanti lanjut bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Seperti itu. Jadi proposal yang di kita itu hanya sebagai ini saja untuk memudahkan kita membaca sebenarnya. Jadi belum tentu kita ACC
belum tentu kita ACC proposal itu, pembimbing satu belum tentu ACC, belum tentu, tetap kalian harus maju proposal lengkap. Silakan barangkali ada pertanyaan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya tutup dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Kalau masih bingung silakan bertanya di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Pak Chandra. Ini teman-teman perlu tahu bahwa Pak Chandra mungkin sebentar lagi akan berpindah ya ke Politeknik Negeri Malang, karena Pak Chandra sudah diterima menjadi dosen ya PNS di Negeri Malang gitu kan ya. Jadi katanya Pak biar kenang-kenangan bisa dengan ketemu mahasiswa seperti itu ya, saya jadi moderator aja gitu kan. Tetap nanti jaga silaturahmi dengan teman-teman semua, kita saling mendoakan biar tetap Pak Chandra biar bisa sukses gitu kan kalau di tempat yang baru gitu kan. Saya tutup dulu, terima kasih. Mohon maaf kekurangannya. Saya akhiri, billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rais atas pematerinya. Sambil menunggu beberapa mahasiswa yang ada pertanyaan, perlu saya sampaikan, jadi secara garis besar, runtime pelaksanaan tugas akhir tahun akademik 2020-2021 itu dimulai dari pertama adalah persiapan proposal. Persiapan proposal dilakukan sampai dengan bulan November yang kalian sudah unggah di websitenya Prodi D3 Teknik Komputer. Kemudian nanti akan dilakukan ujian. Mungkin ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa tahun sebelumnya itu pelaksanaan ujian itu hanya 1 kali, yaitu di saat ujian sidang tugas akhir. Untuk tahun ini, tahun pertama kalinya, ternyata ujian itu dilaksanakan 2 kali, yaitu di awal di ujian proposal dan nanti di akhir di ujian sidang tugas akhir. Maka dari itu, nanti di bulan Desember, kemungkinan besar nanti akan dilakukan ujian proposal secara daring dan jadwalnya nanti Prodi akan sampaikan. Kemudian setelah ujian proposal sudah dilalui, sekitar bulan Januari sampai bulan Juni, nanti kalian akan melakukan namanya proses bimbingan tugas akhir. Ya. Kemudian melihat tahun sebelumnya bahwa di bulan Juli sampai Agustus itu kalian sudah melakukan harus selesai namanya pelaksanaan ujian sidang tugas akhir. Maka dari itu dengan waktu yang sangat singkat ini, monggo semua mahasiswa dipersiapkan, apalagi reguler malam sambil kuliah, sambil kerja, sambil menggarap tugas akhir juga. Jadi mohon untuk waktunya dan semua hal apapun yang berkaitan dengan tugas akhir, mohon untuk disiapkan betul-betul dengan matang. Nah, itu untuk ringkasan untuk tadi yang saya sampaikan dari Pak Rais. Kemudian barangkali ada testimoni dari teman-teman Prodi yang ingin menyampaikan beberapa hal poin yang penting, monggo disilahkan kepada Bu Ida Afriliana STMkom, waktu dan tempatnya. Cek Bu Ida. Bu Ida ada? Ya, bisa. Nggih, monggo Ibu. Nggih. Mungkin saya sharingnya nggak banyak ya Pak. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Ibu monggo suaranya dikeraskan Ibu. Oke. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih Pak Adi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya nggak banyak memberikan sharingnya ya, hanya di sini bahwa ini kali pertama ujian proposal dilaksanakan. Jadi mungkin di sini kalian harus persiapkan yang bagi yang sudah mengunggah proposal ke sistem, itu kan belum ada seperti tadi Pak Rais bilang ada flowchart-nya atau ada alur yang menunjukkan bahwa alat apa yang akan kalian buat. Nah, itu mungkin yang harus dipersiapkan satu itu dalam bentuk PPT yang sudah di-share tadi.
Kemudian bagaimana mensiasati tadi selain kalian atau rekan-rekan mahasiswa adalah reguler malam, yang kita tahu adalah punya kegiatan lain selain kuliah. Mungkin bekerja, mungkin wira swasta, kemudian kalian harus kuliah juga, dan kuliahnya daring dengan berbanyak tugas, satu dosen satu tugas. Sementara ada beberapa MK mungkin akan lebih dari banyak tugas. Dan yang perlu diketahui bahwa tingkat beban terberat memang semester 5. Karena hampir semua MK nanti tugasnya adalah project. Benar ya? Kalau boleh cross check ke rekan-rekan, benar ya? Banyak tugas project. Iya, Bu. Jadi mungkin Benar masukan sekali, saya Bu. seperti ini. Jadikan salah satu tugas project di mata kuliah itu menjadi memang adalah yang akan kalian jadi tugas akhir. Misalkan salah satu tugas di mata kuliah mikroprosesor ya kalian ya. Atau microcontroller di semester 5 ini. Sistem Nah, cerdas. ada sistem cerdas juga, kemudian ada IoT. Nah, bisa salah satu dari MK tersebut proyeknya disamakan dengan tugas akhir kalian. Jadi keuntungannya apa? Yang pertama, selain UAS-nya MK tersebut selesai, otomatis kan kalian harus presentasi tuh. Pada saat UAS biasanya kalian akan presentasi produk, akan gelar produk, akan mempresentasikan ke dosen pembimbing, dosen pengampu. Nah, kalian selesai UAS-nya, dapat nilai, dapat pasti. Yang kedua, kalian udah nyicil. Nyicil buat apa? Nyicil progres tugas TA. Walaupun mungkin belum sempurna produknya, kalian bisa sempurnakan di waktu yang tadi sudah diplotkan sama Pak Adi. Januari, Februari, Maret, April. Disesuaikan dengan nanti hasil konsultasi kalian dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Walaupun nanti ada perubahan sedikit, mungkin ada perubahan alat sedikit. Nah, itu adalah pengembangan setelah kalian dari project. Jadi masukan saya hanya itu. Karena dari tahun ke tahun biasanya keluhannya sama. Tugasnya banyak, apalagi sekarang daring ya. Kita harus mengelola waktu dengan baik dengan daring ini. Jadi masukan saya hanya satu itu. Usahakan TA kalian juga sama menjadi salah satu tugas di project MK kalian. Jadi mungkin kalau kata peribahasa satu satu kayuhan 120 terlampaui gitu maksudnya. Jadi nggak usah kalian harus satu beban lagi, tapi TA itu salah satu project dari MK tersebut. Itu sih masukan saya. Selain kalian nanti juga bisa konsultasi dengan dosen pengampu. Kira-kira yang layak TA kemarin itu apa. Kemudian itu saja yang saya sampaikan Pak. Kalau misalkan teknis mungkin nanti bisa berjalan setelah ujian proposal berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya. kepada Bu Ida yang telah menyampaikan sedikit tadi, ada masukan sangat bagus sekali ya, bahwa nanti kelaknya biar kalian itu juga karena masa pandemi seperti sekarang ini jangan dijadikan momok yang yang sulit untuk bimbingan, karena tahun yang lalu pun pertama kalinya ada masa pandemi itu alhamdulillahnya semua mahasiswa tahun ini yang lulus itu adalah tahun pertama kalinya kita masa pandemik, tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan. Apalagi tadi yang masukannya Bu Ida bahwa proyek dari MK itu bisa dijadikan TA. Jadi kalian bisa monggo siasati bagaimana caranya biar semua waktu, apalagi dengan kerja dan sebagainya bisa dilalui. Ini ada pertanyaan, nanti Pak Rais akan menjawab. Pertanyaan dari Mas Erda Abi, Bapak. Kalau misalkan nanti ujian proposal, apakah waktunya itu menyesuaikan dengan kelas reguler malam? Ya, oke. Iya, Mas. Insya Allah sih gini. Jadi kita sebenarnya masih dilema. Kita inginnya malam sebenarnya. Kita insya Allah nggak akan dilaksanakan pagi, nggak akan siang, nggak akan sore. Insya Allah kita ngikutin malam saja. Tapi kalau kita laksanakan misalnya malam, kemudian kita kan punya akun Zoom Prodi cuma 1, kira-kira dengan jumlah judul yang untuk kelas reguler malam, apakah dalam waktu 2 minggu apakah akan cukup gitu loh Mas? Gitu kan? Apakah akan cukup gitu kan? Coba nanti kita akan rapatkan Prodi dulu, apakah nanti Prodi akan membuat akun Zoom
membuat 2 akun Zoom atau bagaimana gitu kan, biar dalam satu malam itu kita bisa melaksanakan ujian misalnya dengan dua kelompok ya, 2 kelompok dengan penguji yang berbeda seperti itu. Jadi nanti ini insya Allah sih kita akan dilaksanakan sesuai dengan kelasnya ya. Kalau kelas reguler pagi ya kita laksanakan pagi sampai dengan sore atau siang. Kalau misalnya reguler malam kita akan laksanakan mulai malam, misalnya tengah 7 kita mulai seperti itu. Asalkan kalian tepat waktu gitu aja kita. Jadi akan kita sesuaikan dengan waktunya saja. Kemudian dan yang disiapkan saat ujian proposal apa saja. Nah, tadi saya udah presentasi ya. Nanti materi tolong di-share ke teman-teman. Nanti akan diserahkan ke grup. Ya, itu kan tadi ada itunya, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat dan sebagainya gitu kan. Itu nanti bisa itu kan Anda udah ada di proposal sebenarnya. Tinggal nanti di copy paste aja ke PowerPoint ya. Gitu kan. Mungkin hanya ada perbedaannya, ada konsep sama terakhir adalah implementasinya bagaimana. Itu mungkin di situ ada perbedaan. Yang tidak ada di proposal ya. Jadi itu sebenarnya hanya gambaran secara pribadi saja gitu kan, penjelasan pribadi apa yang akan anda buat. Kemudian dilaksanakan tanggal berapa? Insya Allah nanti Desember awal kita udah siap untuk ujian. Jadi ketua PJ panitia nanti Farid mungkin minggu minggu besok akan menyusun jadwal ya. Kemudian nanti minggu keempat akan di-share ke kalian. Nanti insya Allah Desember awal kita udah mulai ujian. Nanti ujiannya pakai daring ya. Tinggal nanti bagaimana konsepnya, nanti tinggal nunggu saja dari kita. Kemudian kalau misalnya pada saat kita ujian proposalkan satu kelompok dan kan tetap satu-satu majunya. Nanti kalau misalkan ujian proposal itu jadi bukan satu-satu, enggak, tetap satu kelompok bersama-sama gitu kan. Misalnya gini, misalnya satu kelompok ada 3 mahasiswa, maka 3 mahasiswa itu ya harus bergabung semuanya gitu aja. Jadi bergabung semuanya. Jadi nanti dalam proses ujian ya, yang boleh bertanya dan menjawab itu hanya ada kepada mahasiswa yang peserta ujian dan dosen penguji itu kan. Walaupun nanti di dalam grup itu ada banyak mahasiswa yang menyaksikan, kan mungkin nanti ada adik kelas ingin tahu juga gitu kan bagaimana proses ujian proposal seperti apa. Nanti akan kita open, akan kita buat ujian terbuka. Silakan yang mau gabung siapa silakan gitu kan. Biar teman-teman adik-adik kelas tahu bagaimana TA itu gitu kan. Jadi bukan berarti satu kelompok 3 orang satu-satu maju, enggak, tetap semuanya bareng-bareng. Tinggal nanti misalnya anggota pertama menyampaikan latar belakang ya, anggota kedua misalnya ya nanti menyampaikan misalnya tentang konsep, nanti anggota 3 misalnya menyampaikan tentang metodologi penelitian, kan nanti dibagi-bagi presentasinya seperti itu ya. Jadi bukan satu orang satu ini, bukan. Masalah bimbingan minimal 8 kali itu satu dosen membimbing ya. Kan tadi makanya saya bilang kayak gini, karena itu aturan yang ada di di Dirjen ya, artinya aturan dari pemerintah, dari dari pusat bahwa untuk dikatakan baik itu jika bimbingannya minimal 8 kali. Nah, kan tadi saya siasati. Ketika Anda 4 kali bimbingan sudah ACC, ya tetap 8 dibuat. Nanti yang 5-6-nya Anda rapel saja, langsung saat itu juga dibuat revisinya apa. Karena itu sebagai syarat, ya. Ya, Anda syukur-syukur sih tetap 8 kali misalnya, lah ini dosennya baik nih, saya mau ketemu lagi lah, nah, gitu kan. Mungkin bisa sharing-sharing yang lain kan boleh gitu kan. Intinya minimal 8 ya. Minimal satu dosen, dulu kita kita 8 kali untuk 2 dosen. Ternyata dari P2M penyamping mutu yang bagus itu adalah satu dosen itu minimal 8. Bukan 8 itu 2 dosen bukan, tapi satu dosen. Nah, ya. Oke. Selanjutnya adalah untuk jadwal ujian proposal akan di-share nanti apakah menyesuaikan. Ya, insya Allah kita akan menyesuaikan. Mungkin nanti ujiannya bisa sampai jam 10 ya.
Mungkin sampai jam 10. Misalnya jam 7 sampai dengan jam 8, jam 8 sampai dengan jam 9, jam 9 sampai jam 10. Gitu. Jadi kita konsekuen saja akan kita laksanakan untuk malam hari, tetapi nanti sampai jam 10 kemungkinan. Yang penting adalah kalian bisa tepat waktu gitu aja. Jangan sampai kita nunggu penguji nunggu dulu mahasiswanya mana gitu kan. Kemudian ujian TA akan diulang, insya Allah tidak akan diulang. Nanti revisi saat itu juga, ya. Jadi saat itu sampingnya selesai. Revisinya apa? Mohon diperbaiki. Saran judulnya apa? Langsung ditulis judulnya apa, seperti itu. Makanya nanti saat ujian mesti ada, dari anggota itu mesti ada yang notulensi ya teman-teman. Jangan kalian bertiga di depan ngomong. Ketika penguji memberikan arahan, satu notulensi apa revisinya seperti itu. Nah, jadi ada jangan lupa nanti ada notulensinya. Bawa laptop boleh nanti sambil bawa laptop ya. Di rumah kan ada notulensinya. Soalnya kan kita pakai daring ya, pakai Zoom gitu kan. Jadi harus ada notulensinya apa nanti revisinya. Kemudian apa nih? Apa nih ya? Tadi Mas. Untuk mekanisme ujian maksudnya menggunakan PPT, iya PPT nanti pakainya PowerPoint ya, nanti pakainya PowerPoint. Buat PowerPoint yang bagus, gitu kan. Saya kira ini nggak ada penilaiannya, yang penting jelas lah seperti itu. Jelas masalahnya ya, yang tadi poin-poin yang tadi saya sampaikan di proposal itu harus disampaikan, harus ada itu kan. Kemudian maaf mau tanya tok ya. Jawabannya rongkok. Pak, maaf mau tanya lah Kak Mas. Utusan mau tanya tok ya. Izin bertanya, kalau semisal nanti pas sidang terus ada gangguan sinyal bagaimana? Karena saya kira belum tentu sinyalnya bagus. Ya, kita dari awal mesti antisipasi ya, karena ini kita ujian proposal. Saya harap tidak ada artinya mungkin ketika Masnya rumahnya susah sinyal, ngungsi dulu mungkin ke kakaknya gitu kan, ngungsi dulu mungkin ke mbahnya gitu kan. Jadi usahakan biar kita lancar Mas. Nanti takutnya kepotong-potong-potong, nanti apa yang dosen sampaikan nggak kedengaran, malah aduh apa tadi revisi seperti itu gitu kan. Kadang artinya biar kita mencari biar lancar saja, mungkin bisa ngungsi dulu kemana gitu kan, ke rumah kakaknya, ke mbahnya, ke temennya atau bagaimana gitu aja ya. Atau temennya yang punya fasilitas misalnya wifi-nya bagus, apanya bagus, ikut aja nimbrung pinjem kayak gitu ya. Saat ujian pinjem seperti itu. Boleh-boleh saja silakan. Ya. Kemudian kalau dalam satu hari 2 kali bimbingan bisa, bisa. Saya 1 hari 3 kali pun bisa, nggak apa-apa. Silakan tinggal nanti teman-teman koordinasi dengan dosen aja, dengan pembimbing, Pak. Bisa nggak kita bimbingan 1 hari 2 kali? Kadang ada dosen yang bisa, kadang ada dosen yang tidak bisa. Ya itu kan hak prerogatif dosen ya. Tapi kita ke dosen sudah menyampaikan bahwa mahasiswa itu harus tetap kita fasilitasi terkait waktu dan sebagainya. Jangan sampai dosen tidak menyulitkan waktu kepada mahasiswa. Dosen membimbing malam, nggak bisa Mas, saya masuknya pagi. Nggak boleh saya bilang. Tetap itu kewajiban dosen, karena mahasiswa itu adalah eksensi malam, ya maka mereka bimbingannya malam, bukan pagi, karena mereka itu kelas malam. Nah, jadi nanti insya Allah nanti untuk kelas reguler, pembimbingnya akan kita kasih dosen-dosen yang memang dari hasil evaluasi kemarin siap untuk malam seperti itu, yang biasa malam lah. Kan ada dosen yang memang malam tidak mau, kadang alasannya apa gitu kan, susah ditemuin, misalnya di WA 10 kali nggak dibalas gitu kan, nanti kita ganti kalau seperti itu ya. Jadi kalau nanti kita ganti itu, nanti kita ganti ya. Intinya teman-teman ketika pertama bimbingan WA 10 kali tidak dibalas, tapi belum pernah bimbingan sekalipun, akan saya ganti nanti pembimbingnya. Tapi kalau sudah bimbingan 2 kali, 3 kali, minta diganti nggak bisa, ya, tidak bisa. Tapi kalau belum pernah bimbingan sekalipun saya ganti bisa. Oke, ini pertanyaan udah cukup, tidak ada lagi ya. Monggo nanti Bu Ida barangkali bisa memberikan ini
tambahan atau apa, ini saya ada tamu sebentar ya. Saya serahkan kepada moderator sama Bu Ida untuk bisa menghandle kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Tetap semangat teman-teman. Jangan takut akan ujian, jangan takut akan TA. Insya Allah itu hal biasa ya. Intinya kalian tetap melakukan pendekatan dengan dosen, berbuat baik dengan dosen, insya Allah akan lancar semuanya gitu aja. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Ida mau menyampaikan sesuatu hal tentang di pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang memang belum dijawab. Di sini ada pertanyaan dari Mas Hasbi yang belum mengajukan, apa masih bisa dibuka lagi di website Prodi? Kuratara sibuk, mohon maaf. Oke. Tadi Pak Rais bilang, sekarang udah jelas ya Mas, Pak Chandra? Ya, sudah ada jelas. Oke. Pak Rais tadi bilang bahwa kita akan membuat jadwal itu di bulan November. Ya, awal akan ujian sidang proposal, berarti kalian masih punya kesempatan mungkin minggu ini sampai akhir November. Tapi bukan berarti kalian ngirimnya ya, bukan. Ya masih dibuka kesempatan. Kami PJ harus betul, kemudian harus membuat kalian yang kalau sampai mungkin itu jawabannya. Oke, terima kasih. Ini saya menambahkan sedikit ya, tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan tadi panitia juga Pak Arief menyampaikan 90% dari mahasiswa semester 5 itu sudah semua 90% sudah mengupload proposal tugas akhirnya. Jadi mulai dari sekarang sebelum jadwal pelaksanaan ujian proposal keluar, monggo kelompoknya berembuk untuk membuat PPT yang baik. Ingat-ingat ya, PowerPoint bukan power paragraf. Jadi nanti mohon disampaikan ketika nanti presentasi ujian proposal itu yang disampaikan adalah poin-poinnya, bukan yang ada di Word, di copy paste, ditaruh di PowerPoint. Pasti akan direvisi. Jadi mohon sekali untuk peserta semua mahasiswa membuat PowerPoint-nya itu dengan benar. Dan ini berdasarkan pengalaman tahun lalu, ujian sidang tugas akhir itu baik pagi maupun malam itu mesti dijadwalkannya pagi sampai sore di antara waktu itu. Jadi di prodi manapun, baik prodi komputer ataupun prodi manapun itu tadi memang sudah konsekuensinya sebetulnya ya pelaksanaan ujian itu ya berarti mahasiswa baik reguler pagi maupun reguler malam itu untuk mengikuti jadwal yang sesuai yang ada. Tetapi tadi ada masukan dari Pak Rais akan mengupayakan jadwal reguler malam adalah sesuai dengan jam malamnya. Itu yang nanti akan dirapatkan oleh prodi mengenai sistemnya yang bagaimana, karena kalau malam itu batas waktu untuk pengujiannya itu hanya dari jam 7 sampai jam 10 malam, hanya 3 jam. Sedangkan pelaksanaan jika pagi sampai sore itu ada sekitar waktu mungkin hampir 7 sampai 8 jam, lebih efisien. Jadi monggo teman-teman yang reguler malam, insya Allah pelaksanaan ujian dengan jadwal yang dikeluarkan itu kita keluarkan jauh-jauh hari, artinya minimal ada sela waktu, tidak dadakan. Maka nanti kalau misalkan dijadwalkannya di pagi atau sampai di waktu pagi sampai sore hari, jadi kalian bisa untuk meminta izin terlebih dahulu hanya waktu untuk sekitar 1 atau 2 jam seperti itu. Ya, itu untuk mungkin masukan dari saya. Ini ada dari pertanyaan dari ini dari Mas Zakaria. Langkah-langkah pengajuan proposal tugas akhir di Prodi D3 Komputer itu kok di website itu tidak ada ujian proposal.
Ada. Poin berapa? Kalau saya tadi buka, itu ada di poin 8, Mas. Jadi nanti monggo Masnya, file yang diunggah oleh panitia, dibuka kembali, itu ada di poin 8 itu bunyinya adalah, saya nggak kelihatan Pak. Bunyinya adalah ujian proposal tugas akhir dilaksanakan setelah proposal pengajuan dinyatakan ACC oleh reviewer. Di situ ada poin nomor 8. Monggo barangkali Ibu Ida mau menyampaikan hal yang lain atau pertanyaan dari mahasiswa, monggo bisa di kolom komentar untuk dituliskan. Belum ada dari ada yang belum, karena ini mungkin kelas reguler malam lebih banyak pertanyaan kan enggak pertanyaan karena mungkin masih fresh. Kalau ini kan mungkin udah capek mungkin ya, jadi ngobrol santai aja judulnya kali ya, ngobrol santai aja. Ada yang mau ditanyakan monggo. Oke. Monggo Mas, Mbaknya, ini mumpung ada dari Prodi, kalau ada hal-hal yang masih bingung, ada hal-hal yang pengen ditanyakan, monggo, mumpung ada kesempatan untuk bertanya. Dan mohon untuk absensi, daftar absensi, linknya sudah diberikan di kolom komentar. Untuk absensinya diisi terlebih dahulu Mbak, Mas. Minta tolong. Untuk absensi, saya kirim ulang. Monggo untuk diisi. Ini ada pertanyaan lagi. Untuk pembagian buku panduan itu setiap anak dapat atau per kelompok, Bu? Buku panduan pedoman TA. Oke, saya berikan jawaban hasil akhir rapat kami. Hasil akhir rapat kami adalah buku akan di-launching secara software dan ada lembar bimbingan harus kalian Ibu cetak. kemeresek, Bu. Mereseknya dari mana ya? Kayaknya di HP saya enggak nih, Pak. Oh. Suaranya ini sekarang udah jelas, Bu. Sekarang udah jelas. Okay. Gini, hasil rapat terakhir itu bahwa pedoman akan di-share dari website secara soft file dan kalian bisa mendownload. Kalau mungkin kamera saya matikan dulu ya. Oke, jadi buku bisa kalian download. Tetapi lembar bimbingan kalian cetak, kemudian setiap bimbingan harus diisi. Tadi dibilang bahwa sesuai dengan aturan Dikti standar nasional perguruan tinggi, bahwa bimbingan tugas akhir untuk tingkat D3, S1 atau D4 adalah minimal 8 kali dengan pembimbingnya, baik pembimbing 1 ataupun pembimbing 2. Jadi itu tertulis sama untuk semua perguruan tinggi, bukan hanya di kita. Jadi minimal itu. Lembarnya itu harus kalian cetak. Itu hasil akhir rapat kami. Tetapi jika ada perubahan, nanti kami akan sampaikan. Apakah nanti akan ada hard file-nya dan dibagikan atau tidak, nanti melihat perkembangan hasil rapat selanjutnya ya Pak. Begitu saya sampaikan. Ya, udah jelas ya tadi insya Allah kalau besar hasil rapat terakhir bahwa akan diberikan soft file mengenai pedoman tugas akhir. Nanti tapi khusus untuk lembar bimbingan kalian harus cetak karena nanti harus terdokumentasi kalian sudah bimbingan sebanyak sudah berapa kali. Gitu. Nah, ini mohon ada pertanyaan lagi Ibu. Pak, kalau seandainya kita karyawan PT pulangnya sampai sore, terus jadwal ujiannya sore gimana ya Pak? Sementara kita bisanya malam, kalau izin-izin terus kita kena marah. Monggo ya, Ibu. Itu yang mungkin akan perlu koordinasi bersama antara mahasiswa dengan prodi. Jadi silakan nanti per kelas atau komtingnya
buat apa ya namanya, pengajuan atau daftar nama mahasiswa yang kira-kira hanya bisa ujiannya di jam 7 ke atas. Data itu harus masuk ke prodi, khususnya ke PJ tugas akhir. Jadi kami setiap kegiatan ada PJ-nya Mas dan Mbak. Kebetulan PJ kali ini adalah Pak Arif Rahman. Jadi nanti para mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa bisa membuat daftar, atau menurut saya sih kalau lebih enak dari Komting ya. Komting bisa mendata di kelasnya kira-kira siapa yang bisa ujian jam 7 ke atas, dan data itu masuk ke bagian PJ atau ke PJTA. Jadi nanti PJTA langsung memplotkan di malam. Menurut saya begitu. Tetapi ini bisa terjadi kan karena koordinasi yang baik ya. Jangan sampai nanti PJ sudah buat terus kalian teriak, kok nggak jadi, kok saya nggak malam. Padahal data itu nggak masuk ke kami. Karena kan kami bukan dukun ya. Prodi bukan dukun yang bisa membuat semua sama. Apalagi tadi kami keterbatasan waktu. Kalau malam itu paling hanya bisa 3 sesi ya. Jam 7, 8, 8, 9, 9, 10. Kalau satu sesi satu kelompok. Nah, satu sesi satu kelompok. Sementara reguler malam itu ada 100 orang. 100 bagi 3, 30 kelompok. Akan berapa malam berarti? 30 malam. Nah, akan 1 bulan kami menguji kalian. Kalau cuma malam saja. Nah, kan akan kendala kan kalau sebulan aja cuma uji kelas malam. Jadi PJ harus mensiasati juga siapa yang bisa malam, siapa yang bisa sore, siapa yang bisa pagi. Kira-kira sih masukan saya seperti itu. Jadi perlu koordinasi yang baik antara kami pihak prodi dengan para mahasiswa semester 5 untuk ujian ini. Mungkin begitu ya Pak Arif ataupun Pak Adi. Iya, masukan Bu. saya. Ada lagi nih yang ditanyakan Ibu. Saya mengambil proyek TA di MK pembuatan web yang menjadi ujian di semester ini, yaitu pembuatan web sistem akademik untuk SMA. Sedangkan untuk para IS ada larangan tadi sistem pendidikan itu yang bagaimana ya Bu? Dari Mak Fizan. Oke, Mas Fizan. Kami memang ada ini ya, karakteristik judul apa yang bisa kami terima, kemudian berapa orang yang harus diterima itu dari tiap judul. Misalkan gini, hardware maksimal 3 orang, website harus individual. Website itu tidak boleh 2 orang, website itu harus 1 orang, individual. Kemudian jaringan maksimal 3 orang. Nah, itu dilihat dari tingkat kesulitan saat nanti kalian direview oleh reviewer proposal atau dalam kali ini sidang. Kalau Mas tadi mengambil website sekolah si akad SMA, berarti kamu hanya bisa individual dan tingkat kesulitannya kalau bisa bukan berbasis website lagi, mungkin sudah berbasis Android, mungkin sudah berbasis jangan cuman website. Kalau bisa ada unsur lain yang mungkin zaman kita lagi dibutuhkan. Kalau misalkan, kalau lihat perkembangan sekarang kan hampir komunikasi atau gadget tuh menjadi satu-satunya komunikasi di kita. Sekolah sekarang semua butuhnya gadget. Jadi bagaimana caranya daringnya kita, nilainya mahasiswa, nilainya siswa itu bisa diakses dari sebuah gadget. Itu kan sebenarnya butuh teknologi. Nah, jadi pinter-pinternya kalian melihat peluang ke situ. Jadi kalau bisa dibuktikan oleh kalian pada sidang proposal nanti, bisa jadi kalian lolos. Tetapi dengan catatan di karakteristik kami, di buku pedoman kami, tertulis bahwa kalau website itu individual. Jadi 1 orang 1. Begitu Pak jawaban saya. Sudah cukup jelas ya Mas Yusan. Prodi bisa menerima, kita melihat dari nanti penjelasan ketika ujian kalian, tingkat kesulitannya bagaimana. Tapi kalau sesuai dengan pedoman bahwa pembuatan website itu adalah tugas proyeknya adalah individu, bukan kelompok. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Ada lagi Mas, Mbak, monggo untuk dituliskan di kolom komentar. Mungkin ada yang mau ngomong juga nggak apa-apa kali Pak, karena ini Oke, Zoom monggo kan mau ikut ya interaktif. sambil nunggu ada yang menuliskan pertanyaan boleh. Oke, itu Ahmad Sutanto. Oke, Mas Tanto ya. Oke, monggo Mas Tanto. Kameranya dinyalakan boleh Mas Tanto.
Ini nggih dosen jaringan. Mak ya. Monggo Mas Tanto. Monggo Mas Tanto. Mau ditulis saja. Oke, tulis saja. Proses pembimbing kelompok harus online semua. Ibu ada pertanyaan Ibu ini dari teman dosen Bu. Bimbingannya harus online semua. Wes ada suara motor lewat. Vida masih bergabung? Masih Pak. Pertanyaannya simpel, jawabnya susah ya. Iya. Selama proses bimbingan nanti TA, apakah harus online Ibu? Ya itu, saya jawabnya susah. Saya bukan dukun nih. Selama arahan, jadi kita mengikuti arahan institusi saja. Selama arahan institusi masih disuruh daring, berarti kita, baik pun pembimbing maupun mahasiswa, harus berani mengambil sikap bimbingan secara daring. Walaupun susah. Jujur memang tidak mudah bagi kami pembimbing juga untuk membimbing mahasiswa secara daring, apalagi pembimbing 2 yang langsung berhubungan dengan proyek. Saya menyadari hal itu. Tetapi jika memang harus dilakukan, itu kan khususon ya, khususon memang nggak bisa harus dilakukan dan harus temu muka, mungkin kita harus komitmen di awal. Misalkan seperti ini, komitmen bagi pembimbing 2 atau pembimbing yang proyek ya, komitmen bahwa dari 8 kesempatan, berarti kan kita punya kesempatan 8 kali membimbing mahasiswa. Lebih dari 8 boleh nggak? Boleh, monggo. Namanya juga minimal ya, minimal. Kalau memang dari 8 kita mungkin perlu tatap muka di situ mungkin 50% lah ya. Kita minimal tatap muka 4 kali. Monggo kondisikan tetapi masih dalam protokol kesehatan yang diminta sama pemerintah dan kampus ya mungkin nggak apa-apa Pak. Karena memang jujur dari evaluasi sebelumnya tahun kemarin kebetulan sudah COVID-nya di tengah-tengah lagi. Jadi kami lagi bimbingan, kemudian ada pandemi, terpaksa bimbingan yang tadinya secara tatap muka, ya kami harus lakukan dengan daring. Akhirnya kami menggunakan berbagai cara. Ada yang pakai Google Classroom. Jadi dosen bikin Google Classroom kemudian membuat arena bimbingan di situ dengan semua bimbingannya. Ada yang pakai WA, ada juga yang tetap bertemu tetapi meminimalisasi lah ya, meminimalisasi itu seperti itu. Kalau saya kemarin pakai WA dan kami langsung video call, jadi pakai V-call. Jadi saya melihat karena minimal 3 orang kan kita masih bisa V-call tuh. V-call kami melakukan V-call dengan 4. Jadi kami melakukan dengan 3 anggota mahasiswa tersebut. Kemudian kami melakukan V-call selama mungkin paling lama setengah jam mungkin. Karena itu terjadi diskusi biasanya. Diskusi bab 1, diskusi bab 2, diskusi bab 3 biasanya seperti itu. Kalau saya lebih sering ke Dosbing 1 kebetulan. Mungkin Mas Tanto di Dosbing 2. Makanya Mas Tanto bertanya begitu. Apakah harus daring semua? Jawaban saya adalah mengikuti institusi Pak Tanto ya. Kalau kami disuruh daring ya daring. Jika harus tatap muka pakai protokol kesehatan. Mungkin seperti itu. Tetapi dengan persentase mungkin dari 8 kali silakan pembimbing 2 memberikan alokasi mau harus berapa bertemu tatap mukanya. Monggo. Ini Bu ada lagi Pak dari Pak Mas Tanto. Kalau bimbingan baik kelompok maupun baik daring maupun misalkan tatap muka, itu kelompoknya boleh nggak Bu diwakilkan? Nggak boleh, Misalkan, semuanya harus hadir. Tidak boleh, harus hadir dan harus menggunakan jasa alma mater. Walaupun kita cuma temu muka di V-call WA ya, tetap menggunakan aturan tersebut. Oke, jadi biasanya ya bimbingan itu tidak boleh diwakilkan. Satu kelompok 3 orang harus hadir dalam bimbingan.
Jadi tidak boleh. Ya, kemudian ini ada pertanyaan lagi, Bu. Apakah semester 6 ini fokus untuk TA atau ada MK perkuliahan, Bu? Sesuai dengan kurikulum 2019 kita, kalian ada MK, tapi MK-nya cukup tidak banyak, hanya 4 MK, 1 TA. Yang kedua adalah kalau nggak salah teknopreneur ya. Iya. Teknopreneur, kemudian bahasa Inggris, kemudian yang terakhir saya lupa ya yang satunya. Agama Pak, agama sudah di awal. Pendidikan Pancasila kayaknya. Antara pendidikan agama atau Pancasila, saya harus lihat kurikulumnya. Saya takut salah. Nanti lagi. Intinya ada 4 MK dan MK itu adalah MK yang mungkin ya kalau teknopreneur praktek bukan jualan ya, teknopreneur lah ya, wirausaha yang berbau-bau di dunia komputasi seperti itu. Jadi ada MK lain. Jawaban saya adalah MK lain. Ya, di semester 6 itu ada 4 MK, salah satunya adalah tugas akhir, 3 MK yang lain kalau tidak salah yang tadi disampaikan ada bahasa Inggris, ada teknopreneur, ada kemungkinannya yang pendidikan Pancasila. Ini ada dari Mas Wizan lagi, Bu, dari yang tadi disampaikan. Kalau di sini berarti untuk pembuatan web sistem akademik mencangkup ke arah yang dibuka dari HP ya, Bu, maksudnya Android ya. Terus itu pas ujian proposal saya harus mendemokan webnya dulu, yang dapat dibuka di HP atau cuma PPT-nya saja, Bu? Yang namanya proposal penelitian kan webnya belum jadi pasti ya. Kalau yang namanya proposal kan baru perancangan penelitian. Jadi apa yang akan kamu lakukan di website nanti? Kan gitu ya, Pak. Dan yang namanya proposal kan berarti belum jadi. Namanya proposal penelitian berarti kita mempunyai rancangan penelitian 6 bulan. Berarti baru rancangannya ya, Bu ya? Rancangan 6 bulan ke depan. Tapi memang kami sangat meminimalisasi website yang berbau-bau kayak tadi, penilaian akademik. Ini kami sangat meminimalisasi. Kenapa? Karena memang hardcore kita, istilahnya apa ya? Kompetensi kita lebih ke hardware soalnya, Mas dan Mbak. Jadi kalau kalian pilihannya di hardware mungkin akan lebih persentase diterimanya akan lebih banyak dibanding yang website. Walaupun tadi seperti Pak Rais bilang nggak akan ada yang ditolak, semua diterima berdasarkan hasil sidang nanti. Mungkin diarahkan ke judul lain. Cuman nggak usah takut, menurut saya nggak usah takut, ajukan dulu salah atau benarnya nanti akan diarahkan di sidang nanti, Mas Mizan. Jadi gak usah takut, silahkan ajukan walaupun kamu punya bayangan lain ya. Coba baca jurnal dulu, Mas, selama belum keluar jadwal. Baca-baca jurnal, kira-kira kompetensi kamu atau yang kamu kuasai mana, kamu bisa menjadikan dia cadangan kalau misalkan terpaksa itu dialihkan. Terpaksa memang harus dialihkan. Kalau tips dari saya buat semuanya, silakan baca jurnal sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya baca jurnal. Kalau bisa 1 hari 1 jurnal. Kenapa? Cuman buka wawasan kalian aja. Buka wawasan kalian. Penelitian apa saja sih yang ada di komputer gitu. Penelitian apa saja yang di bidang COVID. Jadi kalau kalian bikin alat untuk masa pandemi pasti sangat diterima tuh. Misalkan kayak kalian lihat di depan. Kalau mau masuk kampus pasti kalian ditembak suhu kan ya. Tapi kan itu masih ada manusia di situ. Maaf, masih ada manual yang menjalankan. Iya, kalau misalkan ada robot pendeteksi suhu coba, atau alat pendeteksi suhu yang ditaruh di depan, kan satpam nggak perlu berdiri di situ. Padahal bikin alatnya gampang, cuma deteksi suhu doang, tapi aplikatif, implementatif. Bisa diimplementasikan langsung di kampus, bisa diimplementasikan di kantor, bisa diimplementasikan langsung di sekolah-sekolah. Itu sangat dibutuhkan loh penelitian yang seperti itu, cek suhu. Kemudian kayak di kampus kami, dosen masih pakai fingerprint kalau absen. Padahal zaman sekarang serem banget loh pakai fingerprint. Nah, jadi ada nggak pengganti absensi kehadiran di Poltek buat para dosen atau karyawannya yang nggak pakai fingerprint? Ada nggak kamu punya
suatu alat. Nah, itu boleh diangkat menjadi judul TA. Kenapa? Implementatif. Bisa langsung diaplikasikan seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Oke. jawaban saya untuk Kita, Mas. dari yang disampaikan Bu Ida itu juga sudah menjawab pertanyaannya punyanya Mas ini ya. Jadi tidak ada judul yang ditolak saat ketika ujian ulang, ketika ada masukan dari arahan dari penguji reviewernya, maka saat itu juga sudah ada langsung penyelesaian di situ. Apakah nanti judulnya diganti dengan masukan-masukan reviewer ataupun dilanjutkan dengan beberapa masukan-masukan. Jadi yang disampaikan Pak Rais tadi tidak ada judul yang ditolak dan saat itu juga akan diberikan solusi oleh reviewernya. Kalau misalkan Pak, kalau misalkan ada anggota yang terpapar COVID boleh diwakilkan apa tidak? Kan tadi sudah disampaikan bahwa bimbingannya itu kita bisa online, maka insya Allah masih bisa dijangkau Mbak. Ya, ini Mas atau Mas Aldo nih ya. Jadi bimbingannya jadi nggak usah tatap muka, lewatnya adalah secara daring bisa dilakukan. Nah, ini ada pertanyaan banyak Ibu. Monggo Bu, dipilih yang mana Bu? Perkuliahan semester. Buka chat nih Pak, saya nggak bisa buka chat sih dari. Oh, buka chat. Oke, saya baca ya Bu. Tahun lalu saya ada case kelompok TA yang ganti pembimbing. Boleh dijelaskan Bu di sini teknisnya? Karena sedikit bermasalah ketika ujian. Pembimbing 2 menjadi penguji 3 hasilnya. Proses revisi lebih lama, apalagi yang bersangkutan tidak rutin atau tidak proaktif. Oh, ini dari Pak Tanto. Ini dari Pak Tanto, Bu. Tahun lalu saya ada case kelompok TA yang ganti pembimbing, boleh dijelaskan di sini teknisnya. Ada sih nggak sih Bu proses penggantian pembimbing ketika sudah diplotkan, tiba-tiba kalau tadi jawaban maaf, kalau tadi jawaban para istri tadi pagi juga ada yang nanya gitu dari mahasiswa, tidak ada proses penggantian pembimbing. Kecuali tadi kasusnya seperti yang para istri cerita, misalkan 10 kali dihubungin nggak pernah dibales, itu mungkin baru akan digantikan oleh yang berwenang di sini cuman Kaprodi Pak yang mengganti. Gitu. Jadi kami pun para dosen ataupun staf tidak berwenang, yang berwenang langsung Kaprodi Pak. Oke. Nanti untuk masalah pembimbing itu nanti bisa konsultasikan dengan Pak Kaprodi. Kalau misalkan kalian ada terkendala komunikasi dan sebagainya ya. Untuk materi kuliah semester 6 itu selain TA semuanya teori, jadi daring. Tidak ada mata kuliah yang praktek semester 6 kecuali tugas akhir. Ya, itu ada masih banyak pertanyaan tadi. Masih banyak pertanyaannya yang belum kalau terjawab. nih Bu, kalau misalkan dosennya memberikan tugas semester 6 itu kan ada MK. Kalau misalkan dosennya ngasih tugas banyak, malah nanti enggak fokus ke TA, Bu. Gimana ya, Bu? Enggak, biasanya kami di awal kontrak perkuliahan sudah sounding ke dosen kok. Bahwa semester 6 itu ada tugas akhir, jadi kami sudah sounding, arahkan tugas untuk sesuai dengan aturan standar nasional perguruan tinggi. Jadi aturan standar nasional perguruan tinggi itu apa? Jadi satu mata kuliah biasanya akan dijadikan tugas. Tugas itu apa hitungannya? Hitungannya adalah 2 kali SKS ya. Berarti misalkan pengerjaan tugas tersebut adalah 2 tugas mandiri. Tugas mandiri itu 2 kali SKS tersebut. Misalkan satu SKS, maksud saya 100 kali jumlah SKS, 100 menit kali jumlah SKS. Jika SKS-nya 2, berarti 100 menit kali 2, 200 menit. Jadi tugas yang diberikan dosen seharusnya mengacu pada SN Dikti tersebut. Jadi diselesaikan dalam berapa? 2-3 jam ya? Yeah. 200 menit kan berarti sekitar 3 jam ya, 3 jam lebih. Jadi tugas mandiri itu dikerjakan oleh mahasiswa selama 3 jam. Seperti itu. Jika lebih dari 3 jam, itu dari 1 minggu ya, dari 1 minggunya. Bukan 1 semester, 1 minggunya. Jadi kalau misalkan lebih dari 3 jam, mungkin kalian bisa memberikan alokasi choice lah, pilihan ke dosen, Pak, ini mungkin bisa dikerjakan lebih dari 1-2 minggu. Nah, seperti itu. Jadi memperpanjang
waktu pengerjaan, disesuaikan dengan tingkat kesulitan tugas tersebut. Jadi bukannya dosen memberi tugas itu tanpa arahan ya Mas dan Mbak. Kami punya standar kapan kami berapa banyak tugas yang harus dikasihkan kepada mahasiswa kami dalam satu MK. Harus ada tugas mandiri, harus ada tugas tim, harus ada tugas proyek juga kalau dalam vokasional. Jadi jika dosen memberi tugas banyak bukan karena banyak, memang di SNDT-nya ada bahwa 1 minggu itu mahasiswa harus dapat tugas mandiri dan harus dapat tugas non mandiri atau yang tadi. Jadi jika kalian bilang tugasnya banyak, nanti kalian bisa protes sama Pak Nadim kali ya, bikin SNDT-nya jangan keberatan gitu. Oke. Itu ya, penjelasannya Bu. Bu, kalau misalkan ini pertanyaan terakhir ya, Bu. Ya. Ya, nanti kalau misalkan ada teman-teman hal yang pengen ditanyakan lagi, monggo di sharekan di Komting. Nanti Komtingnya mengasarkan di grup Komting ya, Ibu ya, biar nanti teman-teman prodi bisa menjawab di situ ya. Oke, ini ada pertanyaan gini Bu, yang pertama, kalau misalkan ada pergantian anggota, bagaimana? Yang kedua, Bu, kenapa kok sidang ujiannya itu pakainya Zoom Bu, nggak tatap muka aja? Kan kita juga pakai face, hand sanitizer, pakai face shield, kemudian cek suhu juga. Itu Bu. Oke, yang pertama tadi kalau ada pergantian anggota Bu di kelompoknya. Saya lebih menyarankan nggak boleh. Jujur saya lebih menyarankan nggak boleh. Carilah teman yang ngeklik dari sekarang. Apalagi pas pertengahan ganti orang, aduh nggak enak banget itu. Rasanya yang terbuang, rasanya yang ditinggalkan nggak enak. Kalau udah berdua, kalian tuh kalau udah berdua tinggalin kagak enak kan ya? Nggak enak. Jadi saya bilang jangan ada pergantian kelompok. Kalau bisa jangan ada. Seperti apa? Makanya dari sekarang carilah tim yang solid, tim yang bisa menjadi teamwork. Seperti tadi Pak Tanto bilang, tidak ada hal-hal yang kadang terjadi dimungkinkan di tengah-tengah. Kemudian tidak bisa bimbingan bareng yang akhirnya jadi ramai, jadi ribut, akhirnya pisah kelompok. Yang satunya bisa ujian, yang satunya nggak ujian, kan nggak enak banget kayak gitu. Jadi kami tidak mengharapkan ada pergantian kelompok sebenarnya. Diharapkan kelompok yang sudah diajukan di sistem sekarang akan terus sampai sidang. Menurut saya seperti itu. Saya tidak menyarankan untuk ganti kelompok kalau dari pribadi saya. Karena berkali-kali ujian TA, pasti kalau yang ganti kelompok pasti hancur lebur deh. Enggak tugasnya, enggak proyeknya atau ujiannya. Pasti hancur lebur. Paling mentok dapatnya C. Eman-eman kan ya 4 SKS dapat C. Pertanyaan kedua, kenapa nggak pakai tatap muka Bu ujiannya? Kenapa harus pakai Zoom? Hasil rapat adalah daring karena kalau kami harus jujur di kampus kami sedang melakukan benar-benar melakukan work from home secara total. Dari sehari kami cuma ada beberapa staf yang piket. Jadi dalam waktu dekat ini kami tidak bisa memberikan keputusan luring, tapi memberikan keputusannya daring. Ini melihat kondisi seperti sekarang ini. Seperti itu aja Pak. Kalau kalian boleh cek ke kampus, kalian pasti ditutup, nggak boleh masuk. Tanya Pak Adi. Pak Adi sama Pak Arif berdua doang kan di kampus. Iya, saya ngedate sama Pak Arif Bu. Hebat banget loh. Kalian perlu acung jempol Pak Adi. Memberi kenangan terindah nih kayaknya Pak Adi ya. Jangan itu Bu, nanti malah Oke. Oke, ini ya untuk pertanyaan terakhir. Mohon untuk saya minta untuk mungkin sebelum pertanyaan terakhir saya mau ngomong dulu terakhir. Monggo, Bu. Biasanya ini tiap tahun saya omongin ke mahasiswa bimbingan saya. Cuman alhamdulillah ada kesempatan ketemu di sosialisasi gini. Secara teori kalian ngerjainnya emang 6 bulan Mas dan Mbak. Atau 7 bulan lah dari sekarang. Sekarang bulan apa? November ya? November, Desember kalian ujian sidang TA. Hitungnya dari Desember ya Bu? Iya, anggaplah start dari Desember ya Pak ya. Desember kita hitung maju yuk. Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 7 bulan kalian mengerjakan tugas proyek TA. Teori nih Mas Mbak.
teori hitung bulan. Tetapi pada masa prakteknya, coba lihat kalender. Libur Desember. Ada libur Desember, libur ada puasa, libur puasa, libur ada libur lebaran, lebaran. Nah, ada lo hitung deh UAS. tuh berapa minggu. Hitung deh itu libur merahnya berapa minggu. Bisa jadi libur itu kalau dikumulasikan ada 2 bulan sendiri tuh. Jadi waktu efektif kalian ngerjain TA itu sebenarnya cuma 5 bulan. Januari, Februari, Maret. Saya nggak tahu nih, saya belum lihat kalender lebaran kita bulan apa nih. Nah, nanti biasanya akhir-akhir puasa sampai lebaran, kami tidak ada yang bimbingan tuh. Baik dosennya mungkin yang pulang kampung kayak atau mahasiswanya yang sibuk, biasanya itu bimbingan turun. Sampai nanti lebaran hari keberapa, seminggu 2 minggu baru tuh aktif. Dan biasanya kalau itu mulai tuh muncul para para mahasiswa pejuang Roro Jonggrang yang bikin candi dalam semalam. Ya, jadi berharapnya ketemu dosen pembimbingnya bulan itu, di ACC bulan itu, sidangnya juga bulan itu. Nah, kan kayak bikin candi ya, malam jadi, terus nikah sama Roro Jonggrang. Nggak bisa. Tugas akhir itu bukan seperti itu. Tugas akhir itu adalah sebuah proses panjang yang harus kalian lalui. Jadi jangan minta datang bulan apa tuh biasanya. Biasanya mahasiswa datang tuh akhir-akhir tuh April, Mei. Mei bimbingan, Juni minta jadi, Juli minta ujian. Nggak ada yang bisa seperti itu. Kami pun para dosen jujur melakukan penelitian seperti itu. Kami pun 6 bulan melakukannya. Jadi ini yang saya curhatin ke semua angkatan sebenarnya. Karena pasti di tiap angkatan ada yang pejuang-pejuang Roro Jonggrang gitu pasti ada. Kami biasanya para pembimbing suka pegang kepala karena apa? Nggak dilolosin. Dilolosin lebih mesake karena pasti koprot di ujian sidang akhirnya. Maaf, pakai bahasa Jawa ya, koprot itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Babak belur. Babak belur. Biasanya di tugas yang akhirnya babak belur. Jadi tolong persiapkan dengan baik. Monggo pertanyaan terakhir Pak Adi, kayaknya udah jam 9 juga. Ya ini teman-teman udah pada capek juga. Iya. Insya Allah tidak ada pertanyaan lagi Bu, sudah bisa dijawab. Tadi sudah disampaikan sama Bu Ida bahwa saya melihat dari setiap tahun mesti namanya ujian itu ada yang ditinggal. Perlu diketahui. Dari wisuda yang tahun lalu saja mahasiswanya ketika semester 1 itu ada 370-an, sampai dengan kita hitung sampai semester 6 lulus itu hanya ada 306. Artinya ada sekitar 70-an mahasiswa yang kita tinggal. Entah itu tinggalnya karena dia downgrade atau karena dia keluar atau mengundurkan diri dan sebagainya. Jadi saya harap waktu yang tinggal 7 bulan ini kalau kita ngitung teorinya, monggo satu kelompoknya harus punya target setiap bulannya. Waktu nggak akan terasa. Sekali lagi yang saya sampaikan tadi, harus punya mindset bahwa 2021 kalian harus sudah selesai keluar dari prodi D3 Teknik Komputer. Saya tekankan lagi, harus punya mindset tahun depan saya harus wajib keluar dari prodi Teknik Komputer. Lah, persiapan ujian TA pun juga kalian bisa melihat dari prodi-prodi yang lain, kita lebih awal. Yang lain itu belum ada namanya sosialisasi TA. Kenapa kita lebih awal? Karena kita meyakini lulusan untuk teknik itu sulit. Harus butuh work project dan sebagainya. Maka dari itu, prodi sudah memfasilitasi dari awal, segala bentuk kebijakan apa yang ada di prodi itu adalah semuanya untuk kebaikan kalian. Jadi tidak ada semacam untuk mempersulit dan hal yang seperti itu tidak ada. Jadi monggo untuk kegiatan kali ini, diskusi kali ini, sebagai dokumentasi saya minta tolong sekali untuk dinyalakan kameranya. Mohon bantuannya Mas, Pak, Bu, untuk kameranya dinyalakan untuk dokumentasi. Monggo Mas, Mbak, untuk saya print screen-kan untuk sebagai dokumentasi. Ayo menunjukkan. Monggo saya beri waktu 1 menit dulu untuk semua kamera dinyalakan. Oke.
pada kesempatan kali ini juga saya atas nama pribadi saya mohon maaf untuk angkatan berarti ini 2000 NIM-nya anak 17 ya Pak? 18. Oh ya, untuk angkatan 2018 selama saya pernah bergaul bertatap muka dengan mahasiswa saya baik pagi maupun malam, saya minta maaf karena untuk tahun depan saya sudah tidak bergabung lagi di Politeknik Harapan Bersama. Saya minta kamera tetap dinyalakan, saya ambil print screen-nya sebentar. Sebentar, saya ambil print screen-nya. Sebentar, saya lagi slide ke sebelahnya lagi. Saya ambil print screen-nya, mohon jangan dinyalakan dulu. Bentar, tinggal satu lagi. Oke, sudah selesai semua untuk acara diskusi santai hari ini. Saya selaku perwakilan dari Prodi, jika ada hal-hal yang tadi yang disampaikan kurang jelas, monggo bisa ditanyakan, dijadikan satu pertanyaan di Komting, nanti Komting akan mengeserkan di grup angkatan. Jika saya ada tutur kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latut.